Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan materi kami pada kesempatan kali ini yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Winasa Putri. Dan saya Inaya Fadilah. Saya Zakia Malida. Selanjutnya kami akan membahas tentang paradigma-paradigma dalam Pancasila tersebut. Yang pertama, paradigma pembangunan pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organismoris dinamis di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan sebagai bagian dari ilmu humunoria memperlihatkan proses yang terus-menerus mengarah pada kesempurnaan yang semakin manusiawi. Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, nilai, moral, akhlak, dan budi pekerti. Agar Pancasila dapat berperan dengan baik sebagaimana paradigma pembangunan pendidikan, perlu adanya pewarisan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan melalui pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi bangsa yang terpelajar berdasarkan nilai luhur bangsanya. Pada pasal 31 dan 32, dua pasal ini menegaskan pentingnya pendidikan dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan bangsa melalui pendidikan. Namun pada kenyataannya implementasi bangsa tersebut belum merata dilaksanakan di seluruh penjuru Indonesia. Masih banyak daerah-daerah pelosok yang terkendala pendidikan karena minimnya faktor ekonomi, jarak, keadaan wilayah, dan minimnya tenaga pendidikan. Selanjutnya, paradigma pembangunan ideologi. Pengertian ideologi itu sendiri adalah suatu kompleks ide-ide asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Pembangunan Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Inti dari pembangunan bangsa dalam bidang ideologi adalah masyarakat mampu menyerap dan mengaplikasikan nilai ideologi Pancasila. Namun dalam kenyataannya ideologi yang ada dalam masyarakat sudah mulai lunturnya ideologi yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah menjadikan proses pembangunan bangsa terganggu. Munculnya ideologi radikal agama. Selanjutnya, paradigma pembangunan politik. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai pokok. Sumber nilai pokok harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. 3 hal dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan setinggi-tingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar sebagai objek politik.
pemahaman untuk implementasinya, yaitu yang pertama, penerapan dalam pelaksanaan keadilan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, melakukan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Dan yang terakhir, dalam pencapaian tujuan, keadilan harus menggunakan pendekatan manusia yang adil dan beradab. Nilai-nilai keadilan sosial, demokratis, persatuan dan kemanusiaan atau keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi perlu direkonstruksi keadaan perwujudan masyarakat, agama, dan golongan. Dengan demikian, nilai-nilai politik yang dijadikan moral harus baru masyarakat adalah yang pertama, nilai toleransi, yang kedua, nilai transparansi hukum dan keberagaman kelembagaan, yang ketiga, nilai kejujuran dan komitmen bermoral berdasarkan konsensus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Inayah Fadilah Harahap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Implementasi dalam melakukan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila terdiri atas yang pertama ialah keamanan dan ketahanan pangan dengan mengembalikan kepercayaan, yaitu dengan program social safety net. Yang kedua adalah program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga adalah transformasi struktur guna memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu menciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. Yang keempat adalah lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kelima adalah lebih mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah di era otonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah. Yang keenam, harus mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, transparan, demokratis, dan partisipatif. Yang ketujuh adalah memperbolehkan pematuhan peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Selanjutnya, paradigma pembangunan sosial budaya, yang mana Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dan terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang beradab dan berbudaya pada era globalisasi. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nyaris semua penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut, baik itu budaya yang bersifat positif maupun budaya yang bersifat negatif. Dengan masuknya berbagai budaya-budaya baru, masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam ruang lingkupnya, dan mereka lebih memilih budaya-budaya bangsa barat yang bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki sifat-sifat biadab. Contohnya seperti gaya berpakaian yang meniru bangsa barat, berbagai macam tarian-tarian bangsa barat dan mengandung unsur pornografi dan serta lainnya. Selanjutnya, pembangunan hukum, yang mana Pancasila sebagai paradigma hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dengan paradigma demikian, hukum yang dikembangkan merupakan
perwujudan dan penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan wujud aspirasi rakyat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zakia Maulida. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu yang ketujuh, paradigma pembangunan kehidupan beragama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan pada pasal 29 Undang-Undang 1945 yang menjamin bahwa hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Berkenaan dengan hak tersebut harus disadari bahwa hak akan dinikmati jika diseimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika toleransi kehidupan antar pemeluk agama dalam masyarakat akan terwujud jika pada pemeluk agama menyadari adanya kewajiban yang merupakan keharusan untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu paradigma ketahanan sosial. Nah, konsep ketahanan sosial yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan, keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu serta dinamis dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Nah, ketahanan sosial Indonesia mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan sosial untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita sosial. Penyelenggaraan ketahanan sosial tersebut disesuaikan dengan letak dan kondisi geografis dan budaya bangsa Indonesia. Terpelihara kesatuannya karena ada seperangkat nilai yang dipahami dan dihayati bersama oleh warga negaranya. Bagi warga negara Indonesia, seperangkat nilai itu adalah Pancasila yang dipakai sebagaimana paradigma pembangunan ketahanan sosial. Nah, kaitan Pancasila dan ketahanan sosial adalah kaitan antara idea yang mengakui pluralitas. Dengan demikian, ketahanan sosial Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan suatu negara atau suatu bangsa. Dari sebab itu, secara terus-menerus kesinambungan perlu diusahakan baik dari kajian substantif dan langkah-langkah implementatif agar Pancasila berperan dalam mendukung terwujudnya ketahanan sosial Indonesia. Selanjutnya yang ke-9 yaitu paradigma pembangunan ilmu dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani manusia yang tujuan dari IPTEK itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. IPTEK Pancasila sebagai paradigmanya perlu kita pahami dasar dan arah pemahamannya, yaitu pada aspek yang pertama ontologis. Apa itu ontologis? Yaitu masyarakat menunjukkan banyaknya komunitas akademik yang dalam kehidupannya para warga mempunyai konsep untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu epistemologi, bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan metode berpikir dalam arti menjadikan dasar dan arah di dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada yaitu aksiologi, bahwa dengan menggunakan epistemologi tadi, kemanfaatan dan aspek dan efek dari pengembangan IPTEK secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.